kan wah takut tiba-tiba gitu lagi kan nangis lagi. Pokoknya masih kayak shock gitu lah. Nah ngeliat muka pucatnya si Astrid seolah tahu apa yang terjadi. Bu Ina langsung nanya, kamu habis ngeliat ya? Kok bisa tahu sih Bu ini? Sempat merinding aku di situ Nadia. Soalnya aku belum pernah cerita ke siapa-siapa ya kan. Tapi juga di situ aku ingat kalau katanya dari pegawai-pegawai lain Bu Ina ini memang bisa nengok-nengok yang kayak gitu. Jadi mungkin aja Bu Ina juga pernah diliatin sama si sosok perempuan tadi malam. Makanya Bu Ina tahu. Pikir aku kayak gitu kan. Akhirnya di sini Astrid cerita lah, ya Bu, semalam saya didatangin sama sosok. Dia pakai daster Bu, kepalanya lepas, perutnya buncit Bu. Saya sempat mikir itu mungkin staf yang meninggal di bangku hot kitchen itu Bu. Soalnya saya sempat dengar juga ada suara orang ngerintih. Tapi kan yang meninggal di sana kan laki-laki kan Bu. Sedangkan tadi malam tuh perempuan Bu. Siapa yang datang tuh Bu? Takut saya. Makanya saya sampai pingsan. Nah di situ Bu Ina tuh aku dengar ceritaku dia nggak ada yang kaget-kagetnya, dia dengar aja kan. Dia hela nafas, wajahnya kelihatan sedih kali waktu itu Nat. Terus dia mulai cerita lah siapa si sosok yang dilihat sama si Astrid tadi malam. Jadi menurut ceritanya Bu Ina, sosok perempuan yang ngedatangin Astrid ini itu sosok yang menyerupai arwah Mbak Eva. Mbak Eva, pegawai frontliner yang sering istirahat di split room itu tuh, yang lagi hamil itu tuh. Itu ditanya lah sama aku, loh Bu, bukannya Mbak Eva lagi cuti hamil ya? Meninggal. Sebenarnya di hari pertama cuti itu Eva ngalamin kecelakaan Mas. Waktu itu dia lagi boncengan motor sama suaminya. Terus di tengah perjalanan motor mereka ketabrak mobil kontainer dari arah berlawanan. Saking kencangnya tabrakan itu, motor suaminya sampai remuk. Suami Eva kepental jauh ke pinggir, sementara Eva jatuh di tengah jalan. Badannya kelindas kontainer dan kepalanya lepas, nyangkutlah di sela-sela kontainer. Aku gak makin shock lagi aku nanti. Selama beberapa hari terakhir, Astrid itu gak pernah dengar kabar soal Mbak Eva yang kecelakaan tuh. Gak pernah aku dengar. Pun teman-teman PKL Astrid juga gak ada yang tahu rupanya soal ini Wak. Dan disitulah Astrid langsung keinget sama itu yang pegawai lama yang sempat ditanya tuh, oh, Mbak Eva kok gak pernah datang? Oh Mbak Eva lagi cuti. Kan waktu itu kan pegawai ini memang kelihatan takut, langsung ngelengos saja pergi kan, macam gak mau banyak cerita kan Wak. Nah dari situ Astrid mulai agak sadar kayaknya si pegawai lama di hotel ini sebenarnya udah pada tahu semua pegawai lamanya, tapi pegawai PKL nggak dikasih tahu. Bu Ina juga bilang, Nat, kami memang nggak cerita kan anak PKL, memang dilarang kami. Apalagi setelah Eva kecelakaan, beberapa pegawai itu mulai diganggu sama arwahnya Eva. Takutnya anak-anak PKL jadi pada takut. Berarti ada yang pernah dinampakin arwah itu Bu? Iya ada, katanya kayak gitu. Cuman di sini Bu Ina tuh nggak nyeritain detail siapa aja yang pernah didatangin sosok Mbak Eva, Nadia, dan kayak gimana wujudnya nggak diceritain. Aku baru tahu beberapa hari setelah aku ngobrol sama Bu Ina dari pegawai lain yang namanya Mbak Ana, housekeeper. Nah menurut cerita Mbak Ana kan sering di split room juga kan Mbak? Beberapa hari setelah Mbak Eva ini kecelakaan, sebelum Astrid dinampakin sosoknya Mbak Eva itu, Mbak Ana ini pernah didatangin sama arwahnya Mbak Eva juga. Tapi wujudnya beda, kayak apa yang dilihat sama si Astrid tuh. Nah jadi ceritanya waktu itu Mbak Ana ini dapat jadwal pagi. Dia udah datang di hotel jam 4:30 pagi. Nah pas dia lagi siap-siap di split room ini Wak, Mbak Ana samar-samar denger wastafel di kamar mandi split room nyala sendiri. Padahal posisinya pagi itu belum ada orang kan? Belum. Nyala. Belum dia sempat ngecek ke kamar mandi, tiba-tiba WC di toilet nge-flash sendiri juga. Dan gak lama, Mbak Ana cium aroma parfum khasnya Mbak Eva, yaitu bau atau aroma mawar. Pekat kali Nat dia cium. Udah deh, apa nih? Udah agak merinding dia kan, Mbak Ana kabur keluar. Tapi belum sempat dia keluar dari split room, dari sudut ruangan Mbak Ana ngelihat ada sosok tegak dan itu mirip kali sama Mbak Eva. Tapi ada kepalanya, ada. Badannya juga biasa-biasa aja, cuman mukanya putih, pucat. Rambutnya bergelombang sembahu, perutnya masih buncit, dan bajunya itu masih bersih. Nggak ada bercak darah sama sekali. Seolah-olah Mbak Eva ini memang nggak pernah kecelakaan. Padahal Mbak Ana tahu Mbak Eva meninggal kecelakaan. Cuman ekspresi yang sangat diingat sama Mbak Ana adalah ekspresi wajahnya Mbak Eva yang sedih. Di situ Mbak Ana juga pasti takut, keteperan aja nih. Apa nih? Cuman karena sosok Mbak Eva tuh cuman diem aja, dia natap ke si Mbak Ana ini seolah-olah cuman mau nyapa aja. Mbak Ana jadi nggak begitu panik. Mbak Ana cuman
nangis dia di situ. Dia cuma baca-bacain doa aja sampai akhirnya menghilanglah sosok itu. Nah, Mbak Ana ceritalah sama si Astrid kalau aku sama Eva itu teman dekat teman dekat kali. Dari pertama aku masuk di sini Eva itulah kawan aku. Mungkin waktu itu dia cuma mau ngucapin salam perpisahan aja sama aku, maka dia nampain wujud dalam keadaan yang bersih. Astrid balik nanya lagi, tapi kenapa aku dinampain wujud yang serem ya Mbak ya? Kan iya Nat, sama aku seseram itu dia tengokin. Sama Mbak Ana enggak. Nah kalau itu Mbak sendiri juga nggak tahu As. Mungkin aja waktu itu kondisinya kamu lagi capek, kamu lagi takut, dan pikiran kamu juga lagi kosong kali. Jadi yang muncul ke kamu malah wujud aslinya waktu dia kecelakaan. Kayaknya arwah Mbak Eva ini masih belum move on dari split room lah. Dek, soalnya dulu kan dia memang paling seringnya ke ruangan ini. Tapi udah nggak usah terlalu kamu pikirkan. Kamu banyakin aja berdoa. Jangan sampai pikiran kamu kosong ya kalau kamu lagi ada di split room, kata Mbak Ana. Akhirnya Astrid dengar lah itu kan semua sarannya Mbak Ana. Tapi sejak kejadian itu aku udah nggak mau lagi nginap di split room sekalipun lagi banyak teman Ana. Nggak mau. Kejadian itu sudah terjadi puluhan tahun yang lalu, tapi masih ngebekas sekali di benak aku sampai sekarang. Aku masih trauma sampai sekarang lagi. Gak berani aku udah. Tapi yang pasti aku dari sejak dengar cerita itu sampai sekarang pun masih selalu rajin untuk mendoakan agar Mbak Eva sudah tenang di alam sana. Gitu cerita. Oke, wah jadi itu tadi pengalaman horor yang dialami sama Astrid waktu dia lagi PKL di Hotel X. Astrid yang lihatnya memang cuma mau numpang istirahat aja di split room biar gak capek bolak-balik kerja ya kan. Malah harus ngalamin kejadian yang tidak akan bisa dia lupakan di seumur hidupnya. Dari situ kita jadi sadar kalau kadang tempat yang kelihatan mewah, nyaman, dan ramai itu belum tentu benar-benar kosong wah ya. Bisa aja ada cerita lama atau kejadian kelam yang memang tidak banyak diketahui orang. Tapi apapun itu, semoga kisah ini bisa jadi pengingat untuk kita semua supaya tetap berhati-hati, banyaklah berdoa, dan sebisa mungkin jangan sendiri kalau waktu lagi di tempat asing, apalagi tengah malam. Dan marilah sama-sama kita panjatkan doa untuk almarhumah Mbak Eva. Semoga Mbak Eva tenang di sana dan juga mendapatkan sisi terbaik Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin ya rabbal alamin. Oke. Wah, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen dulu tidak ada dan saran-saran untuk selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasi ya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video. Bye. Semua bapak-bapak ini tertidur dalam keadaan yang sangat rapi. Mereka tidur berjejer dengan kedua tangan bersedekap. Nengok itu Doni langsung ngebatin, pada kenapa bapak-bapak ini kok tidurnya macam mayat berjejer gini, kata Doni. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, seperti biasa di malam Jumat ini aku hadir kembali untuk menemani kalian dengan membawakan satu kisah horor Wawa lagi. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu setia nonton KHW. Nah, di cerita malam ini aku akan membawakan satu kisah yang sangat-sangat berbeda dari KHW-KHW sebelumnya, yaitu pengalaman horor yang dialami oleh sekumpulan anak band metal gua. Seingatku juga baru pertama kali inilah ada cerita horor dari anak band ya Pak. Ini masih. Nah, jadi nih ya, pokoknya ceritanya Wawa kita ini tuh dulu tergabung dalam sebuah band yang cukup terkenal kali di daerahnya. Mereka sering manggung Wak, dan juga sudah menciptakan lagu mereka sendiri. Nah, tapi tiba-tiba suatu hari terjadilah satu peristiwa memilukan yang tidak pernah mereka duga sebelumnya. Saking membekasnya peristiwa itu, Wawa kita ini sampai memutuskan untuk tidak bermusik lagi sampai sekarang. Penasaran apa yang terjadi sama mereka sebenarnya dan apa sebenarnya yang dialami sama Wawa kita ini? Tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya ya. Check it out. Oke Wak, jadi kisah yang akan aku sampaikan malam ini dikirim sama Wawa aku yang kita sebut aja namanya Bang Doni, yang kini sudah berusia 33 tahun dari sebuah kota di salah satu provinsi di Pulau Sumatera. Halo Bang Doni. Hai. Sebelumnya juga aku mau kasih tahu Wak, kalau sebenarnya di sini tuh Bang Doni nggak minta namanya buat disamarin. Dia tidak keberatan beberapa identitas aslinya dikasih tahu. Udah Nat, nggak apa-apa, kasih tahu aja kata dia. Tapi setelah kami pikir-pikir lagi, aku dan tim merasa bahwa sebaiknya identitas dirinya Bang Doni ini kita samarin aja, menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Kalian dengar kisah ini sampai habis dulu, nanti kalian paham sendiri kok kenapa kami memilih untuk menyamarkannya. Bang Doni mah nggak masalah, udah Nat sebutin aja. Ini nama bandnya, terjadinya di sini, ini link YouTube-nya, nah dia boleh dengar, ini judul lagunya. Semua lengkap
jadi anyway kita langsung masuk aja lah ke ceritanya. Kan kita di sini mau dengar ceritanya Bang Doni. Nah, jadi ceritanya kisah ini terjadi pada rentang waktu tahun 2010 sampai 2012 lalu, di mana pada saat itu Doni ini lagi sering-seringnya manggung bersama bandnya. Sebenarnya Doni ini udah punya band sejak SMA, band beraliran pop rock gitulah. Tapi ternyata pada saat itu musik yang lagi booming adalah yang bergenre metal underground. Akhirnya pada tahun 2010, 2 tahun setelah lulus SMA, Doni pun memutuskan untuk keluar dari band sebelumnya ini dan membuat band baru. Nah, singkat cerita Doni pun berhasil membentuk band baru beraliran metal underground yang beranggotakan 5 orang. 2 gitaris, 1 basis, 1 vokalis, nah ini Doni ini, dan 1 drummer yang kita sebut aja namanya Yoga. Ini aku sebutin cuma nama-nama yang akan muncul di cerita aja nih Wak ya. Ada Doni, narasumber kita, 1 lagi Yoga, drummer di band barunya ini. Dan setelah seluruh personilnya lengkap, mereka pun mulai latihan dan rekaman lagu dan juga manggung nih di berbagai acara-acara musik. Perlahan tapi pasti band mereka pun mulai dikenal banyak orang Wak. Tapi sayangnya di saat yang bersamaan perselisihan juga mulai terjadi nih di antara mereka berlima. Dan perselisihan itu menyebabkan salah satu gitaris mereka mengundurkan diri. Ada 2 gitaris kan, 1 mengundurkan diri. Dan sejak saat itu Doni dan personil lainnya pun jadi mulai nggak fokus tuh di sana. Akhirnya apa? Mereka jadi lebih sering menghabiskan waktu dengan mengunjungi komunitas musik metal yang memang ada di daerah ini Wak. Kebetulan pula komunitas ini dibawahi langsung oleh band idolanya Doni. Kita sebut aja band idolanya Velocity ya. Nah, band Velocity ini yang membentuk komunitas musik ini Wak. Nah, selama di komunitas tersebut Doni dan bandnya ini pun mendapatkan banyak sekali pengalaman baru dan juga pelajaran baru. Hal itu tentu jadi penyegaran bagi mereka kan Wak. Tapi sayangnya tidak lama dari situ lagi-lagi ada masalah yang muncul di bandnya Doni Wak. Dimana pada saat itu Yoga, siapa Yoga nih? Sang drummernya juga memutuskan untuk mengundurkan diri. Berarti di momen itu dari 5 anggota bandnya Doni udah ada 2 orang yang keluar. 1 pertama tadi gitaris, yang kedua Yoga si drummer ini tinggal bertiga. Dan hal itulah yang membuat band mereka pun jadi nggak punya fondasi lagi Wak. Dan akhirnya apa? Berujung bubar. Nah, setelah bandnya bubar, Doni pun jadi sering lagi Wak menghabiskan waktu bersama komunitas metal yang tadi tuh. Sampailah pada suatu hari Doni mendengar pengumuman bahwa band Velocity, which is band yang membawahi komunitas tersebut, plus juga band idolanya Doni, lagi mencari personil baru Wak untuk pemain perkusi. Dan entah karena kebetulan atau memang udah jadi rezekinya Doni Wak, personil band Velocity ini menawari Doni untuk bergabung sama mereka. Mendengar tawaran tentunya Doni nggak menyia-nyiakan hal itu Wak. Setiap hari tuh Nadia aku semangat tuh latihan perkusi buat nantinya diseleksi lagi sama Velocity kan. Dan setelah dia tampil di depan para personel band Velocity Wak, secara mengejutkan mereka bilang, "Oke Don, bagus, cocok Don. Mulai sekarang kau gabung di Velocity ya," kata mereka. Dengan semangat lah Doni jawab, "Woi siap Bang, terima kasih Bang, terima kasih udah mulai gabung. Senang kali lah Wak Doni." "Iya Don, selamat ya Don ya, kami juga senang udah bawa kau. Nah, karena memang kamu ini basicnya vokal, sekalian nanti kau juga jadi vokal kedua ya Don ya, sambil main perkusi. Bisa kan?" Kata Velocity. "Oh bisa Bang, bisa aman tuh," katanya. Nah, dah tuh Doni pun akhirnya punya band lagi Wak. Dan band baru ini tidak lain tidak bukan adalah band idolanya Doni sendiri. Macam mana nggak bahagia kali Doni itu kan. Dan nggak cukup sampai di situ aja Wak. Selain itu ada satu hal lain yang semakin membuat Doni sangat-sangat bahagia lagi. Kenapa? Karena masih ingat kalian sama mantan drummer bandnya yang bernama Yoga tuh, yang mengundurkan diri yang terakhir tuh. Ternyata Wak, di saat yang sama Yoga ini juga bergabung dengan band Velocity sebagai apa? Sebagai basis. Jadi satu band lagi mereka, jadi macam reuni gitu kan Wak. Di situ ya Doni senang bukan kepalang lah Wak, karena dia ini juga dekat kali sama Yoga. Ya akhirnya dia bisa satu panggung lagi, satu band lagi dengan salah satu teman terbaiknya yaitu Yoga. Dan by the way kalau misalnya ditotas plus Yoga sama Doni Wak, berarti seluruh anggota band Velocity ini berjumlah 9 orang pada saat itu. Nah, gabunglah ini semua kan di Velocity. Nah, singkat cerita Doni pun mulai aktif manggung lagi Wak bersama band barunya ini. Mereka sering tuh dapat undangan acara di luar kota dan semuanya terasa sangat menyenangkan. Bahkan pada saat itu Wak, Doni ini juga menyumbangkan 3 lagu ciptaannya sendiri. Yang salah satu lagunya dia buat beberapa saat setelah ayah kandungnya meninggal dunia. Dan FYI, lagu yang diciptakan untuk ayahnya ini bercerita tentang kematian Wak. Ada judulnya, ada di YouTube. Tapi di sini kita samarin aja, kita sebut aja lagunya dengan judul lagu kehilangan Wak ya. Lagu kehilangan, inilah judul lagunya. Aku mohon maaf kali nggak bisa aku sebut judulnya Wak, karena memang ya lagu ini menyimpan memori yang sangat pilu bagi Doni. Pilu kenapa nanti? Makanya kalian dengar sampai habis. Jadi itulah untuk menghargai Doni beserta juga kisahnya yang berkaitan dengan lagu ini. Judul lagu ini pun aku sebutkan yaitu tadi ya, lagu kehilangan. Oke, nah lanjut lagi. Jadi setelah band Velocity ini beberapa kali manggung dengan membawakan lagu kehilangan ini Wak,
banyak orang di sana khususnya yang menyukai musik metal underground pada tahu dan suka Wak menyanyikan lagu ini. Hal itu pasti membuat band Velocity ini pun makin melejit lagi ya kan. Nah, tapi Wak, di balik popularitas mereka yang semakin naik daun, tidak ada satupun yang menduga kalau sebentar lagi ada sebuah tragedi memilukan yang menimpa band ini. Apa? Jadi Wak, kejadian itu bermula pada suatu hari di tahun 2011 ketika Velocity ini mendapatkan undangan untuk manggung di salah satu kota besar di Sumatera dekat dari tempat mereka ini. Dekat lah, lumayan jauh lah. Pada saat itu mereka memutuskan untuk berangkat menggunakan satu mobil Wak. Dan yang ditunjuk untuk nyetir Yoga, temannya siapa ini, temannya Doni kan. Mobilnya nggak terlalu besar loh Nat. Dan di sana mereka duduk bejubel 9 orang. Ditambah lagi mereka juga harus membawa alat-alat musik buat manggung. Dan semua alat musik itu sama-sama dimasukkan ke dalam mobil Wak. Kebayang nggak kalian seberapa sesaknya? Tapi entah kenapa Nadia ya, pada saat itu 9 orang personil band ini ditambah semua alat musik yang kami bawa tuh ternyata bisa muat loh dalam satu mobil tuh. Padahal yang macam gue bilang tadi, mobil itu kecil dan akan mereka gunakan untuk perjalanan jauh ke kota tujuan yang berjarak tempuh 12 jam. Tapi itulah Nadia, anehnya selama di perjalanan panjang itu aku sama temen-temenku Nadia kadang merasa sempit sama sekali. Kami itu bukan anak kecil ya, udah SMA, udah lulus SMA bahkan. Nggak ada kami ngerasa sempit berdesak-desaan Bu. Mereka tetap nyaman-nyaman aja Wak, walaupun berada di dalam mobil dengan muatan sebanyak itu. Kok bisa ya, tapi ya aku heran. Tapi ya udahlah, meskipun Doni dan teman-teman bandnya keheranan juga dengan hal itu, mereka memilih untuk tidak terlalu menggubrisnya. Mereka terus melanjutkan perjalanan hingga tanpa terasa sampailah mereka di kota tujuan ini, kota tempat mereka mau manggung. Singkat cerita, mereka pun mulailah manggung di sana Wak. Dan salah satu lagu yang akan mereka bawakan adalah lagu ciptaannya siapa? Ciptaannya si Doni yang judulnya apa? Lagu Kehilangan. Nah, tepat sebelum lagu itu dinyanyikan Wak, Doni sebagai pemain perkusi sekaligus juga vokalis kedua ini sempat mengatakan sesuatu yang cukup janggal Wak, di mana pada saat itu di hadapan para penonton dan sambil menunjuk ke arah Yoga sang basis temannya ini, secara tiba-tiba aja Doni bilang, dia ngomongnya pakai bahasa daerah, pokok artinya kayak gini, jadikan lagu ini lagu hidup dan mati kita ya bro, katanya. Merinding aku, itu kata Doni Wak. Meskipun kalimat persembahan itu terdengar cukup janggal ya, biasa juga aku gak pernah ngomong kayak gitu Nadia. Semua orang yang hadir di sana, penonton-penonton di sana ngerasa ya itu biasa aja. Mereka mengira itu sebatas improvisasi untuk membuat suasana makin semarak lagi. Akhirnya gak lama kemudian lagu itu pun dinyanyikan dan mereka semua larut dalam suasana panggung yang duka gembira. Nyanyikan lagu gila sama band Velocity. Nah, singkat cerita, acara musik pada hari itu pun selesai pada jam 5 sore. Karena hari belum terlalu malam, akhirnya Doni sama teman-temannya memutuskan untuk langsung balik ke tempat mereka, ke kota mereka itu. Pada saat itu juga mereka nggak mau nginap di kota tua, tektokan. Nyampe udah selesai manggung, langsung balik. 12 jam lagi perjalanan balik tuh. Dan mereka pun langsung lah itu bersiap dan langsung pulang ke daerah asal mereka ini. Yoga lagi yang nyetir Wak. Dan beberapa jam kemudian, tepatnya di jam 11 malam, rombongan mereka ini sudah memasuki wilayah yang kanan kirinya merupakan kawasan hutan. Betul-betul sepi, tidak ada kendaraan lain yang melintas selain mobil kami. Nah, di situ tiba-tiba Yoga bilanglah ke teman-temannya, nanti kalau ada warung kita mampir dulu bentar ya, aku ngantuk, aku mau beli kopi, kata Yoga. Nah, karena Doni dan yang lain juga kelaparan nih, mereka pun mengiyakan ajakan Yoga tersebut. Nah, setelah mereka berkendara beberapa jauh, tepat di pinggir jalan mereka melihat ada nih Wak, sebuah warung dengan halaman yang cukup luas dan juga lampu yang cukup terang benderang. Tanpa pikir panjang, Yoga pun langsunglah memarkirkan mobil mereka di warung itu. Dan ternyata Wak, meskipun udah larut malam, warung itu masih buka Wak, masih ramai. Ada bapak-bapak juga di sana, macam warga lokal gitulah, lagi nongkrong-nongkrong di sana. Ada juga yang lagi makan mie instan, ada yang lagi ngopi, ada yang cuma sekedar rebahan di balai-balainya. Pokoknya rame lah di situ. Waktu itu mereka mikir, oh mungkin orang-orang juga pada istirahat kali di situ ya. Ada tuh Doni dan teman-temannya pun turun dan memesan makanan. Bapak, kami pesan mie instan
sama kopi, makan di sini katanya. Gak lama kemudian pesanan mereka pun datang ya, Pak. Mereka pun menikmati makanan itu dengan sangat lahap. Kebayang sama mie instan, Bah. Puasa mie instan berarti. Oke, by the way, nah waktu lagi makan itu, Wak, di dalam warung itu ada TV yang tergantung kayak gitu kan. Dan selagi Doni dan kawan-kawan menikmati makanan, Doni ini pun iseng ganti-ganti channel TV itu. Tapi Wak, di sini ada yang aneh lagi. Setiap kali Doni mengganti channelnya, di situ Doni merasa ada sesuatu yang janggal. Di mana pada saat itu seluruh acara yang disiarkan di TV itu, mulai dari sinetron, next ada film komedi, next ada horornya, next sampai ke lagu-lagunya, semua merupakan acara TV jadul. Kok artis-artis jadul semua ini? Bahkan kebanyakan pemeran dan penyanyinya adalah artis-artis lawas yang sudah meninggal. Ada Sophan Sophian, aku tengok di situ. Ada Nike Ardila, aku tengok di situ. Nah, melihat hal itu spontan Doni bilang, ini kok channelnya siaran orang mati semua nih, kata Doni. Nah, mendengar ucapan Doni, semua teman-teman yang di sana cuma menanggapinya sama tertawa aja. Kata mereka kan. Lalu tiba-tiba dengan nada bercanda, Yoga, temannya si Doni ini, nyeletuk, Wak, kita semua juga bakal mati kok. Cuma bedanya kita nggak masuk TV aja, Wak, katanya. Nah, karena Yoga ngomongnya sambil ketawa, ya hal ini juga dianggap sebagai candaan biasa juga oleh mereka, Wak. Dan mereka pun lanjut makan lagi nih, macam nggak terjadi apa-apa. Kan lagi set. Nah, nggak lama kemudian Yoga bilang nih ke Doni, Don, temenin aku ke kamar mandi lah, mau buang air aku, katanya. Ya lah, pokoknya udahlah, ayo, kata Doni. Nah, sebelum ke kamar mandi, Doni izin dulu nih, Wak, ke penjaga warung itu, si bapak-bapak ini. Permisi, Pak, izin kami mau numpang ke toilet. Toilet sebelah mana ya, Pak? Kata siapa? Kata Doni kan. Mendengar pertanyaan Doni, bapak penjaga tuh nggak bilang apa-apa, Wak, nggak jawab apa-apa, diam deh. Dia hanya menatap Doni tanpa ekspresi sambil tangannya menunjuk ke arah belakang. Ini. Nah, Doni yang keheranan melihat sikap bapak itu, dia bilang, oh, di belakang, Pak ya? Ini lurus aja nih. Lurus kan, Pak? Ayo dah, makasih ya, Pak ya. Pergilah mereka. Doni sama Yoga pun berjalan ke arah yang memang ditunjuk sama si bapak tadi. Nah, pas mereka masuk lebih jauh ke bagian belakang warung, mereka akhirnya tahu kalau warung ini ternyata kebagi jadi 3 ruangan, Wak. Masing-masing ruangan ini dibatasi menggunakan sekat. Nah, bagian paling depan itu adalah etalase tempat Doni dan teman-temannya lagi makan, ya kan? Bagian depan, bagian tengah, bagian belakang. Nah, bagian belakangnya ini adalah dapur sama juga kamar mandi, tempat yang mau mereka tuju. Dan ruang kosong di antara etalase dan juga dapur ini, which is ruang di tengah ini, ruang nomor 2 ini, sepertinya adalah tempat istirahat. Ya, kenapa Doni bisa bilang sepertinya itu tempat istirahat? Nah, karena pada saat Doni dan Yoga melewati tempat tersebut, di sana mereka melihat ada lebih dari 5 orang bapak-bapak yang lagi tidur. Tapi entah kenapa semua bapak-bapak ini tertidur dalam keadaan yang sangat rapi. Mereka tidur berjejer dengan kedua tangan bersedekap. 1, 2, 3, 4, 5. Ini semua tidurnya. Nengok itu Doni langsung ngebatin, pada kenapa bapak-bapak ini kok tidurnya macam mayat berjejer gini, kata Doni, Wak. Pada saat itu sebenarnya aku udah mulai merinding kali, nah. Tapi Doni berusaha untuk mengabaikan hal itu dan lanjut jalan lagi nih, Wak, menuju ke kamar mandi yang memang berada di belakang itu kan. Makanya itu aku bilang itu kayak tempat istirahat, memang lagi bapak-bapak tidur berjejer aja gitu. Dah lanjut lagi ke belakang, ternyata kamar mandinya ini, Wak, terpisah dari bangunan warung itu. Dah Yoga pun segera masuk ke kamar mandi untuk menunaikan hajatnya. Doni nunggulah ini di luar kan. Nah, nggak lama kemudian, Wak, Yoga yang lagi buang air ini mendadak merasa ada sesuatu yang aneh ketika dia masuk ke dalam kamar mandi itu. Dimana waktu dia lagi jongkok, Wak, Yoga ini berkali-kali merasa seperti ada angin dingin yang meniup punggungnya dia.
hutan belantara belakang. Astagfirullahaladzim. Dan ternyata pada saat itu Yoga lagi buang air langsung di atas tanah, Wak. Bangunan WC yang dia lihat tadi seketika hilang. Nggak tahu, hanya langsung biar hutan. Nah Yoga yang kaget langsung spontan teriak. Manggil Doni kan, Doni, gitu. Dan Doni pada saat itu lagi nunggu dia di luar, Wak, sama-sama menyadari hal yang sama. Hah, kok hutan belantara di sini? Doni juga nengok. Apa nggak berlari terbirit-birit mereka nih masuk lagi nih ke dalam warung. Jadi ternyata ruang kedua tempat istirahat sama dapur, ruang ketiga yang juga ada toiletnya tuh, Wak, hutan semua yang ada di cuma warung tuh aja. Bukan Yoga aja ngerasa, Doni juga ngerasa, Wak. Yogi sama Doni jalan, Wak, betul-betul ketakutan kali. Dengan panik mereka langsung nyamperin teman-temannya dan bilang, udah semua makannya, balik. Gak usah lama-lama, cepat pulang. Kata siapa ini, kata Yoga. Tanpa harus menceritakan apa yang baru saja mereka alami tadi, Wak, Doni dan Yoga segera langsung membayar makanan mereka dan buru-buru mengajak teman-temannya semua masuk ke dalam mobil. Dan untungnya teman-temannya juga nggak banyak nanya gitu loh, Wak. Mereka cuma, oh iya, oke. Seolah-olah mereka udah tahu seperti ada sesuatu yang menimpa Yoga sama si Doni ini sehingga mereka suruh kita coba balik. Udah selesai bayar, masuklah itu semua ke dalam mobil kan, Wak. Nah baru aja ngegas beberapa meter nih Nadia, Yoga bilang lagi, gak ada yang ketinggalan kan, coba cek lagi sebelum aku gas lebih jauh ini. Mendengar ucapan Yoga, Doni yang pada saat itu duduk paling belakang refleks langsung nengoklah ke arah warung tadi kan. Dan tepat disitulah, Wak, dia dibuat kaget sekaget-kagetnya karena pada saat itu secara mengejutkan Doni tidak lagi melihat warung yang mereka singgah. Kok nggak ada? Yang di belakang mereka tadi itu apa? Hutan belantara gelap gulita. Tadi kan terang ada lampu-lampunya kan nggak ada lagi, Wak. Langsung teriaklah Doni, Wak, warung tadi hilang, warungnya nggak ada. Mendengar teriakan Doni refleks semua teman-teman itu pada nengok ke belakang nih. Dan ternyata betul aja, Wak, mereka bersembilan semua juga melihat bahwa warung tadi sudah lenyap entah kemana, nggak ada, hutan hitam gelap di situ. Nah, melihat keadaan itu apa nggak langsung tancap gas Yoga kan? Dia langsung mengemudikan mobil itu dengan ngebut. Balik langsunglah mereka ke itu. Sepanjang perjalanan mereka bersembilan hanya bisa terdiam sambil gemetar ketakutan, Wak. Mereka mencoba mencerna apa yang baru saja mereka alami tadi. Kawan-kawan yang bertujuh tuh udahlah tahu warung itu tiba-tiba hilang. Doni sama Yoga nih loh, tadi tuh dia masuk ke ruangan apa yang kami tengok itu bapak-bapak yang tertidur tuh siapa. Jadi sadar bersamaan juga, Wak, barulah di situ Doni ini tiba-tiba menyadari sesuatu. Ya Allah ya Robi, pantas sajalah tadi siaran TV-nya acara lawak semua. Pantas sajalah semua bapak-bapak yang lagi tidur pada berjejer tuh macam mayat. Pantas sajalah bangunan WC tadi tiba-tiba menghilang. Ternyata itu semua goib. Warung tadi itu warung goib. Nadia, astagfirullahaladzim, kata si Doni. Nah dan itu kan, Wak, setelah berkendara dalam keadaan yang sangat menyeramkan itu, beberapa jam kemudian mereka akhirnya keluarlah dari kawasan hutan belantara itu. Dan mereka memutuskan untuk berhenti di sebuah musola kecil dan beristirahat sejenak di sana. Nah di situ perasaan mereka udah nggak karu-karuan ya, Wak. Mereka semua hanya duduk terdiam tanpa saling bicara hingga akhirnya datanglah ini nenek-nenek. Menyapa mereka. Assalamualaikum. Dengan raut wajah yang keheranan, si nenek ini bilang, kalian dari mana? Mau kemana? Udah berapa lama kalian istirahat di sini? Mereka jawab, kami dari kota ini, Nek. Mau balik ke sini, Nek. Kami belum lama kok mampir istirahat di sini, baru aja sampai. Dengar jawaban itu, seketika neneknya pula ingin terbelalak, Wak. Kaget nenek ini nanya, loh, kalian baru sampai? Berarti berangkat dari kota sana tuh tadi malam-malam? Ya Allah, kok kalian berani?
lucu. Biasanya di sini kalau udah di atas jam 12 malam sampai jam 5 pagi nggak ada yang berani lewat situ, nak. Jalan yang kalian lewati tadi tuh berbahaya. Nah, ucapan si nenek ini seketika membuat Doni dan teman-temannya jadi makin lemas lagi. Oh alah, pantas saja nih sepanjang jalan tadi tuh kami cuma sendirian. Ternyata memang nggak ada yang berani lewat sana jam-jam segitu. Karena Doni sama teman-teman ini masih shock, si nenek ini pun nyuruh mereka untuk beristirahat. Ya udahlah, istirahat dulu, bentar lagi juga mau masuk subuh. Nah di saat yang bersamaan mereka juga sesekali ngobrol itu sama si nenek ini. Disitulah mereka menceritakan pengalaman horor tentang warung goib yang baru saja mereka alami tadi, yang baru aja mereka singgahi tadi. Nek tadi tuh gini diceritain semua. Dan setelah Doni beserta teman-teman yang menceritakan hal tersebut, tiba-tiba aja si nenek ini ngomong apa? Aduh pusing kepala aku. Secara mengejutkan si nenek bilang, anak-anak, pernah ada kisah pilu tentang warung yang baru saja kalian ceritakan itu. Mau dengar ceritanya? Mau. Kita juga mau dengar ini. Ya karena walaupun kami ketakutan ya dia, kami penasaran juga nih. Kenapa tuh, kan ada apa menarik ini? Lalu gak lama kemudian si nenek pun mulai bercerita. Jadi ceritanya pada zaman dulu di tepi jalan itu memang ada sebuah warung yang dijaga oleh sekitar 7 orang. Setiap harinya warung itu selalu ramai pengunjung. Hingga akhirnya pada suatu hari di tahun 1987 secara mengejutkan terjadilah sebuah kecelakaan yang sangat-sangat parah di sana. Pada saat itu ada satu mobil tangki bahan bakar minyak berukuran sangat besar yang melintas. Tapi tanpa diduga-duga mobil tangki itu ternyata remnya blong. Lalu karena si sopir ini gak bisa mengendalikan mobil tangkinya, dengan kecepatan penuh mobil itu pun langsung menabrak gilas warung yang memang ada di jalan tuh. Wah itulah, dalam waktu singkat terjadilah kebakaran besar-besaran yang langsung menewaskan banyak orang di sana. Nah sopir mobil tangki ini panik. Dia sempat tuh melarikan diri, bersembunyilah dia di WC belakang itu, WC dipakai sama yoga tuh, di situ dia sembunyi. Dan untuk menenangkan dirinya yang masih shock, si sopir ini langsung membakar rokok. Dia mengerokok dalam WC itu, panikan dia Padahal tanpa disadari saat itu sekujur tubuhnya udah terkena tumpahan BBM dari dalam tangki minyak. Alhasil apa? Percikan api dari rokoknya dengan cepat langsung tersulut dan membakar tubuhnya sendiri. Sopir itu akhirnya juga tewas di tempat. Terus si nenek ini bilang lagi, kecelakaan itu menelan banyak korban. Nah, hanya ada satu orang yang berhasil selamat, yaitu salah satu penjaga warung di sana. Dan orang itu adalah nenek sendiri. Nenek itu ternyata saksi hidup dari peristiwa naas itu. Nenek tuh bilang lagi, semua korban meninggal dalam keadaan hangus terbakar. Nah, saking parahnya sampai mereka ini udah gak bisa diidentifikasi lagi. Akhirnya pihak keluarga sepakat untuk menjadikan lokasi warung itu sebagai kuburan mereka. Ya Allah, jadi besar kemungkinan warung yang kalian datangi tadi adalah kuburan mereka, nak. Itu kata nenek, dengar cerita si nenek, Doni yang lain langsung lemas macam orang gak punya tenaga kami, nak. Doni seketika teringat dengan tubuh orang-orang yang tertidur di warung itu, yang posisinya rapi kali macam ayat berjejer tuh. Dalam batin aku Nadia langsung bilang apa mungkin yang aku lihat tadi betulan mayat korban yang terpanggang itu, yang tergilas itu, nak. Yang nengok gak aku aja, yoga juga nengok. Abis itu hilang aja mereka entah kemana. Dugaan itulah yang semakin membuat Doni ketakutan. Begitu pula dengan semua teman Bene yang ada di sana. Pucat gemetar kami di situ semua.
Tapi meskipun mereka sama-sama merasa takut, menjelang siang mereka pun pamit lah itu ke nenek tadi dan segera langsung melanjutkan perjalanan pulang. Udah tuh kan, singkat cerita mereka pun akhirnya sampailah di rumah masing-masing. Tapi ternyata peristiwa menyeramkan yang mereka alami itu tidak berhenti di sana aja, Wak. Di mana sekitar seminggu sejak mereka pulang dari kota ini, dari tempat itu, secara mengejutkan satu persatu dari mereka mendadak jatuh sakit. Dan sakitnya ini aneh, nah. Nggak jelas penyakitnya itu apa, penyebabnya apa tuh nggak jelas. Ketika berobat pun ya kami nggak sembuh-sembuh. Akhirnya masing-masing dari mereka pun menempuh berbagai cara untuk pulih, Wak. Mulai dari pemeriksaan medis sampai pergi ke orang pintar, mereka coba semua. Dari orang pintar beberapa bilang kalau mereka semua ini pada diikutin kayak gitulah. Dan setelah melakukan pengobatan berkali-kali, alhamdulillahnya satu persatu dari mereka pun mulai sembuh kembali. Tapi ini nih part yang aduh Pak sedih kali. Ketika Doni dan yang lain sudah mulai sembuh, ternyata ada satu orang yang kondisinya tidak kunjung membaik. Siapa dia, Wak? Dia adalah Yoga. Yoga nggak sembuh-sembuh dan juga karena kondisinya semakin hari semakin memburuk, beberapa hari kemudian secara mengejutkan Yoga dinyatakan meninggal dunia. Entah sakitnya apa Nadia, yang jelas Yoga nggak sembuh-sembuh hingga akhirnya dia pun berpulang ke rahmatullah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yoga, ya Allah. Meninggalnya Yoga ini menjadi pukulan berat bagi Doni dan juga semua personel band Velocity, Wak. Di saat yang sama Doni juga langsung ke flashback nih ke masa-masa terakhir kebersamaan mereka. Doni teringat bahwa di panggung terakhir mereka kemarin, dia secara spontan mempersembahkan lagu kehilangan ciptaannya tadi ternyata untuk Yoga memang, Wak. Dan ketika mereka lagi makan di warung goib itu, Yoga juga lah yang tiba-tiba berkata bahwa mereka semua pasti akan mati. Apakah itu sebenarnya firasat kalau Yoga akan berpulang atau memang itu cuma kebetulan? Ya wallahu alam, Wak. Tapi yang jelas kematian Yoga ini menjadi duka yang sangat besar bagi band Velocity, khususnya Doni. Dan setahun setelah Yoga meninggal, semua personel band Velocity pun akhirnya berpisah dan mulai melanjutkan hidup mereka masing-masing, Wak, kata Bang Doni. Tapi belum selesai sampai situ aja, Wak. Pada saat tahun 2012, Doni udah mulai kerja, ceritanya udah nggak ngeband lagi. Begitu pula dengan teman-teman band yang lain, udah pada sibuk dengan hidup masing-masing lagi. Awalnya semua berjalan baik-baik aja, Wak. Mereka juga sudah move on dari kehilangan Yoga. Sampai pada akhirnya suatu hari tanpa sengaja Doni melihat bahwa lagu kehilangan yang dia buat dulu diklaim sebagai ciptaan orang lain. Dan yang membuat klaim itu tidak lain tidak bukan adalah teman-teman bandnya sendiri. Tahu itu Doni protes lah kan, Pak. Tapi setelah dia komplain, Wak, kalian tahu teman-teman ini bilang apa? Secara mengejutkan mereka bilang, udah Doni, Yoga meninggal kan juga gara-gara tahu, kata mereka, Wak. Astagfirullahaladzim. Gimana perasaan Doni itu, Wak? Doni dituduh jadi penyebab meninggalnya Yoga. Kenapa dia bisa dituduh? Mungkin teman-teman ini merasa kalau lagu kehilangan itulah yang membuat Yoga meninggal. Jadi kalian tahu kan kenapa akhirnya mau kusamarkan semua? Hah? Kasihan Bang Doninya, Wak. Dengar tuduhan itu apa nggak langsung sedih aku, Nadia, hancur hati aku. Hingga akhirnya sejak saat itu Doni pun memutuskan untuk keluar dari band dan pensiun dari dunia musik sampai sekarang, nggak mau laku ngeband lagi. Nah jadi itu dia, Wak, cerita pengalamannya Doni bersama teman-teman bandnya. Dan FYI juga nih, Wak, ya, Doni sempat bercerita kalau di hari ketika dia memutuskan untuk keluar dari band ini, pas di jalan pulang Nadia tanpa sengaja dia bertemu dengan seseorang yang sangat mirip kali sama almarhum Yoga. Aku sempat tuh ku kejar, ku ajak dia ngomong bentar. Dari gesturnya, gaya bicaranya, orang itu betul mirip kali sama Yoga. Tapi jelas dia bukan Yoga, Wak. Yoga kan udah meninggal kan. Tapi dia mirip kali. Dan ketika orang ini pergi, anehnya si orangnya sempat nengok lagi nih, Wak, ke arah Doni. Dia tengok kan, sambil dia memberikan lirikan mata yang tampak seperti kode. Aku nggak tahu juga lirikan matanya kayak gimana, tapi mungkin kayak gini kan. Itu mungkin apa? Sampai sekarang aku juga nggak tahu Nadia maksud dari tatapan itu apa dan siapa orang itu sebenarnya. Yang jelas sampai hari ini semua kenangan tentang almarhum Yoga dan juga perjalanan bandnya dulu sangat-sangat membekas bagi Doni. Dalam pengalamannya ini, Wak, semua perasaan Doni betul-betul dibuat campur aduk, mulai dari perasaan senang bisa bergabung sama band kesukaannya, bangga, terharu, kaget, takut, sedih,
kecewa dan lain-lain, semua bercampur jadi satu. Kata Bang Doni, cerita ini menjadi pengalaman hidup yang ingin dia kenang selamanya. Itulah kenapa itulah kenapa Bang Doni membagikan pada kita semua agar pada suatu hari ketika menonton video ini lagi, Doni pun bisa mengenang kembali kisahnya dan sahabatnya dan juga Doni. Ya Allah, makasih banyak ya Bang ya. Thank you, makasih banyak sudah mempercayakan channel Nade Omara ini untuk berbagi cerita dan juga untuk menyimpan cerita. Nggak apa-apa, biarlah tersimpan di sini kita ambil, nggak apa-apa sama Nabi. Kita doakan semoga dimanapun Bang Doni berada, Bang Doni dan keluarga selalu berada dalam lindungan Allah SWT. Dan juga pastinya kepada almarhum Yoga yang sudah berpulang, kita doakan semoga beliau mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya rabbal alamin. Dan aku mau ingetin lagi buat wawa semuanya yang mungkin tahu Bang Doni ini siapa, nama bandnya apa, judul lagunya apa, please aku minta baik-baik sama kalian, jangan di-spill di kolom komentar di bawah. Banyak perasaan yang harus kita jaga, banyak pihak-pihak yang harus kita lindungi di sini. Jadi tolong kerjasamanya. Terima kasih banyak. Kalau memang kalian tahu, simpan aja sendiri. Dan di sini kan juga Bang Doni hanya ingin menceritakan pengalamannya. Ya udah, kita ambil aja ceritanya. Ya, selesai sampai di situ. Please ya sayangku, simpan yang kayak alfamnya. Oke, wah, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye. Lagi enak-enaknya tidur, Reza ini tiba-tiba dibuat kaget dengan adanya hawa dingin yang meniup kencang bagian wajahnya. Jadi macam ada orang yang ngipasin wajahnya gitu loh, Wak. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, jadi di malam Jumat ini kembali lagi aku akan membawakan kisah horor Wawa part 154. Dan kali ini aku akan menceritakan pengalaman horor Wawa dan juga teman-temannya pada saat mengontrak di sebuah rumah bernuansa Tionghoa. Selama mengontrak di rumah itu mereka sering sekali mengalami gangguan-gangguan berupa hembusan angin, Wak, yang bertiup kencang dan secara tiba-tiba juga mengipasi tubuh mereka. Usut punya usut, Wak, ternyata teror kipas ini ada hubungannya dengan sosok arwah penasaran yang sudah lama menghuni di kontrakan itu. Nah, siapa sosok itu Nadia? Dan apa aja yang dialami sama Wawa dan teman-teman selama tinggal di sana? Tanpa berlama-lama, kita langsung masuk aja ke ceritanya ya. Check it out. Oke, Wak, jadi kisah yang akan aku bawakan ini dikirim sama Wawa aku yang namanya